Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kuk dari Tuhan. Dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ini perkataan Tuhan Yesus, saudara. Dia berkata, "Pikulah kuk yang kupasang." Itu berarti setiap kita, orang percaya, sadar atau tidak, mau atau tidak, itu sudah diberi kuk oleh Tuhan. Dengan kata lain, kuk dari Tuhan itu sudah dipasang ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Pertanyaannya, kuk dari Tuhan itu maksudnya apa? Dan kenapa? Atau untuk apa kita diberi kuk? Kita akan bahas ya saudara. Secara harafiah, kuk adalah palang kayu dengan jepitan vertikal yang memisahkan kedua binatang penarik, sehingga bersama-sama dapat menarik beban berat. Itu artinya sebagai orang percaya, kita itu diberi beban yang berat. Apa itu? Yaitu pikul salib. Itulah kenapa Tuhan Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Matius 16 ayat 24. Memikul salib, dan itu salibnya Kristus. Kita harus berani dan mau menderita demi Kristus. Begitu maksudnya. Bukan demi kita atau menderita karena kesalahan kita sendiri. Bukan, saudara. Ini harus kita sadari betul. Itulah kenapa Tuhan Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang." Jika kita tidak menerima atau menolak kuk yang dari Tuhan itu, maka otomatis dunia yang akan memberi kuk. Kuk dari dunia adalah kuk yang nyaman dan bebas. Kuk yang longgar, yang tidak mengekang. Tetapi sejatinya, kuk tersebut adalah kebebasan yang membelenggu. Dan itu kita sadari waktu mati. Baru kita tahu bahwa itu adalah kuasa kegelapan yang menggiring kita ke api kekal. Akan tetapi, kuk Tuhan menjerat kita, membelenggu dan membatasi kita kepada kemerdekaan yang sesungguhnya. Dalam arti bebas dari segala beban dan dosa. Dan itu merupakan perjuangan yang berat yang harus kita lakukan. Khususnya bagi kita yang masih memandang bahwa ada sesuatu yang bernilai yang masih bisa kita raih. Tetapi yang menderita bersama-sama dengan Tuhan, yang menerima kuk, ya, adalah mereka yang salibnya berat, sesuai dengan ukuran berat yang Tuhan sudah rancang untuknya. Tuhan Yesus memikul salib di sepanjang Via Dolorosa. Ia jatuh bangun sampai harus dibantu oleh Simon dari Kirene. Kalau belum berat, berarti penderitaan yang dipikul bersama Tuhan belum proporsional, belum sebanding. Dalam salah satu pernyataannya, Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, "Kamu yang bersama-sama dengan aku dalam segala penderitaan, kamu akan duduk bersama-sama dengan aku." Ini adalah hal yang sangat indah dan mulia. Maka semestinya kita khawatir kalau kita tidak mendapatkan tempat itu. Karena kita sibuk dengan diri kita sendiri, saudara. Kita memikul salib, tapi salib buatan sendiri. Tidak sampai berat, tidak sampai menderita. Namun, seharusnya kita memikul salib sampai menderita. Pasti itu berat, melelahkan.
kadang rasanya ingin menghindari Lazarus yang Tuhan kirimkan. Belum lagi ketika ada suara yang mengatakan, memang orang ini menyusahkan, jangan dibantulah. Sudah, jangan dibalas itu WA. Tapi ada suara lain yang mengatakan, kamu kehilangan kesempatan. Nah, kita juga kadang-kadang diolok-olok di depan umum, padahal kita tidak salah. Kita ditunjuk-tunjuk, saudara. Rasanya ingin membalas, rasanya tidak terima. Tetapi itulah kuk, saudara. Dan masih banyak hal-hal lain yang barangkali kita alami atau terjadi di dalam hidup kita, sehingga kita merasa gagal. Padahal kegagalan yang sesungguhnya adalah kalau kita menolak memikul kuk, menolak menderita untuk Kristus. Kenapa? Karena itu akan membuat kita tidak dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Padahal yang namanya paket anugerah kita adalah paket anugerah keselamatan, itu dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Dan itu hanya bisa kita peroleh ketika kita menderita bersama-sama Dia. Dalam Roma 8 ayat 17 jelas dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu, perhatikan saudara, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dalam konteks ini, jelas sekali ketika kita ingin dimuliakan bersama Tuhan Yesus, bukan berarti kita mengingini kedudukan yang sama dengan Tuhan Yesus. Sampai kapanpun kita tidak akan dapat menyamai kedudukan dan kemuliaan Yesus sebagai Tuhan. Mengingini kemuliaan di sini maksudnya adalah kemuliaan karakter, seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus sendiri. Apa yang kita pikirkan, rasakan, dan lakukan, semuanya seturut dengan keagungan dan keluhuran Tuhan Yesus selama menjadi manusia di bumi. Kita tidak mengikuti kemuliaan, keagungan versi dunia dengan memiliki harta banyak, popularitas, relasi yang kuat, serta berbagai fasilitas mewah lainnya. Sebaliknya, kita rela menanggalkan seluruhnya untuk memperoleh keserupaan dengan karakter Yesus. Dengan memiliki karakter Yesus, di situ kita mewarisi kemuliaan yang Bapa janjikan. Oleh karenanya, jelas bahwa yang menjadi perburuan kita satu-satunya adalah kembali memiliki kemuliaan dalam karakter kita, yang ditandai dengan keserupaan dengan Dia. Maka perhatikan ini saudara, keselamatan adalah dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula, menjadi segambar, serupa dengan Bapa, dan berkenan. Jadi kalau tidak berkenan, berarti kita gagal menerima keselamatan itu. Dan kalau gagal menerima keselamatan, berarti gagal menerima kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Ini betul saudara, ini serius akan menyita waktu, menyita seluruh hidup kita. Namun, ini adalah pilihan yang terbaik. Kita tidak bisa hanya mengalir saja, tidak bisa saudara. Kitalah harus memutuskan, memilih, dan berjuang. Dan nanti hidup kita akan jadi sangat menarik. Di tengah-tengah kesibukan kita bekerja, mengurus rumah tangga, bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kita belajar menjadi anak-anak Allah yang berkenan untuk dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saatnya kita mengambil keputusan. Jangan tunda, saudara.
Amin. Tuhan Yesus memberkati.